Ya, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat di Basic Mandarin. Yap. Halo semuanya, semoga sehat-sehat dan jangan lupa berdoa sebelum kita memulai kelas hari ini. Semoga pertemuan ini diberkahi dan ya, oke. Oh ya, karena foods-nya kemarin sudah dan nggak ada yang gimana-gimana, jadinya untuk foods kita skip ya. Kita akan lebih belajar ke ekspresi atau feeling. Terus juga daily phrases kayak misalnya maafin ya atau enggak sulit dipercaya kayak gitu. Lalu kita juga belajar question formnya itu di senmayang atau bagaimana. Terus juga kita akan menulis simple sentence dengan menggabungkan dari materi sebelum-sebelumnya. Eits, mana ini? Dan untuk grammarnya kita akan bukan pa. Jadi di bahasa Mandarin kalau nge-suggest atau mensugestikan sesuatu itu kita pakainya pa. Nah, ekspresi. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi ayo kita belajar gimana sih cara mengekspresikan diri kita kayak ngasih tahu, "Ih, aku senang, aku sedih" dalam bahasa Mandarin. Pertama, kita akan lihat dulu vocabularisnya, lalu kita akan lihat strukturnya gimana sih menggunakan kosakata yang sudah diberikan. Jadi kalau misalnya mau nanya, how do you feel today? Atau gimana perasaan kamu hari ini? Kayak kamu ngerasa apa hari ini gitu. Di Indonesia lebih mungkin ke misalnya kayak gimana hari ini, how is your day, itu lebih cocok ke situ ya translate-nya. 今天你感觉怎么样？今天你感觉怎么样？怎么样itu bagaimana? Jintian itu sudah kita pelajari di pertemuan kedua hari ini. Kan cue itu merasa. Dia verb di sini kata kerja. Nih udah tahu udah pada tahu ya nih artinya kamu. Ya. Nah, ini beberapa feelings dan ada di slide selanjutnya juga. Ada兴奋, excited, terus ada 害羞, malu, ada 骄傲, bangga, terus ada 疲惫, lelah, exhausted, terus 惊讶, terkejut, lalu 生气, marah, terus 伤心, sedih, 难过, sedih juga. Tapi 伤心 ini sedihnya itu lebih pilu dibanding 难过. Nah, di sini yang perlu agak perhatikan ya dalam bahasa Mandarin dan tidak ada di bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Mandarin itu beda tingkatan rasa kesedihan yang ingin kita sampaikan, beda juga kosakatanya. Kayak gini. Ini satu grief, satunya sad. Tapi kalau terjemahkan sama-sama sedih. Gitu. Coba kita baca bareng-bareng aja yuk. Yang sini, tolong dinyalain mikrofonnya. Oke. Oke. Mulai ya. 兴奋. 兴奋 Oke, good. Lalu lanjut ke 害羞. 害羞 Ya, 害羞. Lalu ini ingat J kayak huruf C. 骄傲. 骄傲 Yep, good. Lalu ada 疲惫. 疲惫 疲惫 Ya, benar. Oke, nadanya semakin bagus ya. Terus ada lagi kaget itu 惊讶. 惊讶 惊讶 Ya, good. Kalau marah gimana marah? Marah? 生气 生气. Iya. Sedih? Grief, sedih yang mendalam. 伤心. 伤心 Oke, kalau SH itu usahakan lebih apa ya, lebih bulat jadi kayak shh, 伤心. 伤心
Ya, Shangxin. Terus kalau ini gimana bacanya? Ingat gak dibacanya gimana? 难过 Nankuo. Wei. 难过 Iya. udah masuk Halo Kak Sylvia. bilang aja Kalau senang, itu ada Kaixin. 开心 Jadi kalau misalnya Passion kita udah belajar Han Kaoxing Ren Sheni, senang bertemu denganmu. Bedanya apa sih sama si Kaixin ini? Sebentar ada yang chat. eh Jadi kalau Kaixin ini lebih umum kita gunakan sehari-hari untuk menyatakan senang. Wohan Kaoxing itu untuk Shuohua atau untuk pronouns lebih jarang ya, jadi lebih sering ke Kaixin. Kayak misalnya kita nanya, kamu seneng nggak? Kaixin mah. Nankuo tadi sudah, Mara sudah, ini. Yang ini apa ini? Takut apa takut? Hypa Iya, Haipa. Oke, jadi ada rules-nya. Rules-nya itu subjek. Gimana maksudnya ini udah masuk ke cara kita nyusunnya. Jadi subjek dulu. Kemarin sudah belajar subjek itu apa. Ada wo, ni, ta. Kayak gitu. Lalu ini. Kan cue. Maaf, binginnya ketinggalan. Kan cue. Terus ini hen. Ingat kan hen? Ini cue te. Sebenarnya untuk kan cue sama cuete ini artinya sama merasa. Cuma cuete itu bisa dipakai untuk pikiran kayak menurut kamu gimana? What do you think? Gitu. Think or feel. Itu di cuete yang ini. Lalu feeling. Yang kalau negatif itu tinggal ditambah pu aja. Kemarin kita sudah belajar juga tentang pu, mei gitu. Kalau pertanyaan tinggal ditambah ma. Pertanyaan tinggal ditambah ma. Langsung masuk ke kalimat. Isi dedeknya. Aku ngerasa konten itu puas. Kayak, I feel content with my life. Kayak gitu misalnya. 我感觉满足. Kita nggak bisa bilang 我满足. Itu nggak bener ya. Harus pakai entah 感觉 atau 很 atau 觉得 gitu. Kak, gimana maksudnya, Kak? Kok I feel content? I feel content itu satisfied. Aku merasa puas. Jadi kayak misalnya habis ujian nih konteksnya. Terus habis itu nilainya keluar sesuai harapan kita bisa bilang, aku ngerasa puas. Gitu. 我感觉满足. 我感觉满足. Sorry. 满足. Ke atas. Kalau ini ada hen-nya. 我很惊奇. 我很惊奇 Aku sangat amazed. Kagum. Coba dibaca. Kak April boleh tolong baca nggak yang pertama? 我感觉满足 Oke, udah benar. Boleh agak di retouch. Di bagian kancunya boleh tolong diulangin. Itu bacanya kancu atau mansu sih? Cu ya? Su. Mansu. Ingat Z itu Mansu. dibacanya Oke. TS. Mansu. Ya. 我感觉满足 Ingat G dibacanya K. 感觉 我感觉满足 Yap. 我感觉满足. 谢谢 Kak April. Nah, ini
Kak Anggi, coba deh Kak Anggi. Si bayi. 我很惊奇 Oke, good. C-nya naik. 我很惊奇. 奇 Ya, 我很惊奇 itu nada satu. Cingci. Gitu. Kayak kaget. 惊奇 Ya, kayak gitu. 我很惊奇. Jadi Mandarin PR-nya memang di nada juga ya. Iya Kak. Semangat. Oh, ada Kanita yang baru join. Halo Kanita. Halo Kak, maaf baru join. Santai, sehat-sehat ya. Iya. Nah, kita lanjut. Nih, misalnya, aku nggak ngerasa seneng. Ini tadi ada, ini sudah masuk ke kalimat negatif. Ada pu, contohnya. 我感觉不开心。我感觉不开心. Aku nggak seneng gitu. Siapa yang mau baca? Kak Syifa deh. Saya Kak coba. Aku Oh, iya dah, oke. Dari Kak Syifa dulu deh. nggak, aku mau nanya Oh, Kak, baca aja nggak apa-apa. Mau nanya gimana? Silahkan dilanjutkan. Eh, ini kan kalimat negatif dia tetap pakai kancue ya sebelum pu. Iya, Yang jadi sebelah kan yang wopu sangchin itu kan nggak pakai, kenapa tidak pakai kancue? Sedangkan yang di sebelahnya pakai kancue. oh, sorry, ini notes. Nah, ini ada notes-nya. Notes-nya hilang lagi. Maaf. Jadi di bahasa Mandarin, si yang feelings ini dia termasuk ke adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus, kalau misalnya kita bilang kayak, wota, aku besar, kita nggak bisa bilang saya ta, da, yang kemarin sudah belajar juga, itu kan artinya besar. Kita nggak bisa bilang ta besar doang. Harus sebelumnya diikuti dengan entah kata bantu, kata kerja kayak gini, saya merasa besar. Contohnya, 我觉得大 atau 我感觉很大 kayak gitu. Atau ini misalnya, 我很 tapi puhen nggak bisa ya. 我很 bla 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 kayak gitu. Itu secara gramatikalnya. Tapi kalau 说话还可以, bisa-bisa aja gitu. Dan kancue ini artinya feel atau merasa. Jadi kalau misalnya mau bilang, maaf tadi pertanyaannya gimana Kak? Boleh tolong diulangin lagi Kak April? Ini kan ada dua kalimat negatif. Ya. Ya, yang satu pakai kancue, yang satu dia nggak ada kancue sebelum bu. Yang Oh, membedakan kita pakai dan tidaknya tuh gimana? oke. Penjelasan tadi untuk yang positif ya. Si ini nggak bisa berdiri sendiri, tapi kalau sudah ada pu atau adverb lainnya, dia oke. Kalau kancue itu artinya ngerasa, saya rasa. Atau ini nggak pakai rasa. Jadi kayak aku sedih, saya kalau bahasa Indonesianya saya merasa tidak bahagia. Yang satunya saya tidak bahagia. Ada di artinya aja, tergantung mau state kalimat yang kayak gimana. Gimana Kak, poinnya dapat? Oh, oke. Mm-mm. Oke. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. I feel, ada kata kuncinya feel, karena ada kan cue di sini. Di sini nggak ada. Wopu, shangxin, aku nggak sedih. Oke. Kayak gitu. Sorry tadi agak keluar Oke, konteks. thank you. Iya, saya paham nggak teman-teman yang lain? Nah, ini contohnya. Terus kalau ini,
Aku marah. Aku marah banget. Itu misalnya kayak aku kesel banget. 我很生气. Atau aku ngerasa gugup. 我觉得 tadi sama kayak kancue ya. Cuma 觉得 juga bisa dipakai untuk menurut kamu atau kamu pikir itu bisa pakai 觉得, tapi kancue itu nggak bisa. 我觉得紧张. Aku ngerasa nervous. Siapa mau baca? Kak Anggi, coba tolong baca, Kak. Yang mana, Kak? Dua. Dari Kak Hayo Jake. 我很 生气. Yep. Ini? 我 jadi gimana, Kak? 我 觉得 我觉得倾向. Gimana, Kak? 的 dia jadinya 我觉得紧张. 我觉得紧张. Nah, good. Yep. Kai. Ini contoh di Wuliao. Bosen. Kalau si bayinya bosen. Contohnya gini. Kita mau bilang, ini tadi pertanyaan Kak April kan. Kok satu ada kancue, satu enggak gitu. Karena artinya juga beda. Kayak misalnya, saya merasa bosan. Dan di bawahnya saya bosan. 我感觉很无聊. 无聊. Saya merasa bosan. 我很无聊. Saya bosan. 我不无聊. Saya nggak bosan. Kamu bosan nggak? 你无聊吗? Gitu. Kalian sampai sini, ada yang masih dibingungin nggak? Untuk kata sifat, susun kalimatnya. Kak, Woliau itu bisa untuk bored dan boring atau beda ya? Bisa. Misalnya kalau kita mau bilang, kamu nih membosankan gitu. Iya kan, Wuliao. Iya. Kayak kamu bosenin banget sih. Boring and bored bisa. Ada lagi? Ada yang masih bingung nggak? Oke, Kak Anggi. Kanita, oke nggak, Kak? Kalau Kak April, sudah oke belum? Yap, sudah oke so far. Oke ya. Nah, ini ada dialog. Cinta itu tuh sayang, atau biasa kita bilang ke orang yang terkasih, misalnya cewek atau ke suami, atau ke apa, ke pasangan. Cinta itu, nih, kamu kenapa? What's wrong with you? 怎么那么伤心? 怎么那么 Kok kamu sedih banget? Senme itu yang tadi ada di senme itu gimana? Kok bisa nama sangat sedih? Kok bisa kayak sedih banget gitu? Baru si anaknya bilang, New Year itu anak ya? New Year. Ma wo se le. Ma wo se le. Aku lapar banget ya. Nah, 你想吃什么? Nah, 你想吃什么? Terus kamu mau makan apa? 什么都可以了. 什么都可以了. Ini bahasa percakapan ya, jadi ada kayak ini nah atau terus gitu kalau di bahasa Indonesianya ya. Lah itu juga kayak apa aja boleh lah. Kayak gitu, lah itu di bahasa Indonesia kayak lah ya. Ada yang mau baca? Berdua, siapa sama siapa?
Mulai aku Kak April sama sama siapa? siapa? Ada yang mau lagi nggak? Aku Kak, coba. Coba April sama Kak Syifa. Terserah siapa yang mau mama, siapa yang mau Nior. Oh, ya udah. Kak April 亲 duluan. 爱亲爱的， Mm-mm. 你怎么了？ Mm-mm. 怎么那么伤心？ Oke, lanjut. Kak Syifa. Mawo sile gitu bukan? SI dibacanya E. Sele. Ya. Se. Oke. 那你想吃什么？ Shen me tou ke le. 什么都可以。可以。可以了。Shen me tou 可以了。 Oke, good. Cuma aku ini feedback di beberapa ya. Nah, make sure na-nya itu di akhir tidak ada penekanan, jadi na. Usahakan jangan ada e-nya. 那 Nah, yep, kayak gitu. Nah, ni siang semua. Kamu Nah. pengen makan apa? Ni, 你想吃 cher, 什么？ CHI itu dibacanya cher, 吃什么？ 你现在吃什么？什么都可以了。那你想吃什么？ Yep, good. So good kayak gitu. 什么都可以了. Apa aja boleh. Ini bisa dipakai sehari-hari ya. Kalau misalnya kayak terserah deh apa aja boleh. Gitu. Terserah ada lagi sih. Apa aja boleh. Ini contoh untuk Shangxin ya. Jin Aite. Ini juga bisa dipakai di sehari-hari nih. Zenmele. Kamu kenapa? Nih, Zenmele. What's wrong with you? What happened to you? Bisa juga apa yang terjadi kepada kamu. Zenme. Nama Shangxin. Kok bisa sedih banget? Gitu. Aku kelaparan. Ya udah, kamu mau makan apa? Apa aja boleh. Nah, kita move on ya. Tadi dari untuk feeling masih ada yang ngeganjel nggak? Oh, udah. Oke, berarti ya. Nah, jadi di bahasa Mandarin, kalau kita ingin memberi saran atau memberi sugesti atau nyuruh secara halus, kita pakai pa. Kayak misalnya, tolong tutup dong pintunya. Kalau kita nggak pakai pa, itu kesannya kayak benar-benar merintah banget dan kurang sopan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang woman, kita, pa, jalan yuk. Let's walk gitu. Ayo kita pergi, let's go gitu. Woman, pa, jalan yuk. Pergi yuk. Pa itu jadi membuat sugestinya lebih sopan. Contohnya gini, sini sok dimakan kuenya. Lai, 吃些蛋糕吧. Lai, 吃些蛋糕吧. Sini makan kuenya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau manggil atau kayak sini, lai. Pakailah lai gitu. 吃些蛋糕吧. Ini N-nya jangan terlalu jelas ya. Jangan tan kau, tapi kayak N-nya itu samar. Tan kau gitu. Karanita ada nggak? Kanita? You there? Kayaknya nggak ada ya. Kak Anggi, boleh tolong dibaca nggak, Kak? Lai, Mhm. lai, shishita. Gimana Kak? Kok aku lupa sih. CHI dibacanya cer. Ci, tan, Tan kau. lai, Mhm. ce, shi, tan, pau, pa. Ayo ulang sekali lagi.
来 来 cher cinya gimana tadi Kak? CHI itu dibacanya 这是蛋包吧 是 coba sekali lagi. 是 Saya lagi pian Pak. 来是蛋包吧 Lai cher xie jadi kayak SYE xie ini lai cher xie tang kau pa 来 sabar ya Kak. Semangat. Jadi Kak, terakhir 最后 来 谢谢蛋包吧 Oke, 谢谢Kak Anggi. Lai cher tan kau pa. Ini udah ya. Nah, ini contohnya apa lagi? Can I do nothing for the rest of my life? Misalnya kayak udah lihat teman kita yang frustasi banget atau gimana kayak gila, aku nggak mau ngapa-ngapain deh gitu. Kita bisa bilang ini. Pie itu artinya jangan. Pie fangci. Jangan menyerah. Pie fangci. Jangan menyerah. Siusi i siapa. Siusi itu artinya istirahat. Isya itu sedikit. Istirahat dulu deh. Itu ya arti kasarnya. Siusi i siapa. Jadi misalnya balik lagi kayak ya udah istirahat aja dulu gitu. Pie fangci. Siusi i siapa. Gitu ya. Nah, ini contoh lainnya. Kita putus aja deh. Kayak gitu. 我们分手吧. 我们分手吧. Kita putus aja gitu. 分手itu artinya putus. Kak Sylvia lagi di jalan ya. Kak April, boleh tolong dibaca nggak Kak April? Ah ya. 别放弃 Baik, 休息一下吧。休息一下吧。非常好，谢谢。Nah, kalau ini? 我们分手吧。 Very good. Such a progress, Kak April. 谢谢. Nah, ini lagi. Biar semakin familiar ya dengan frase sehari-harinya. Needs and Mola. Gitu. Kamu kenapa? Are you okay? What's wrong with you? What happened to you? Itu arti dari needs and Mola. Jadi kalau misalnya kita ingin menanyakan kondisi teman kita yang kelihatannya ada sesuatu atau kelihatannya gimana gitu, kita bisa pakai ni senmela. Kamu kenapa gitu. Suowan itu artinya kemarin malam. Suowan artinya kemarin malam. Wo mei shui hao. Aku nggak tidur dengan oke, dengan baik. Wo mei, ingat Mei kemarin sekalian review ya. Mei itu untuk tidak, tapi sesuatu yang lampau. Bentar dulu ya. Sorry. Nah, Jintian hari ini lei le. Capek banget. Jadi kalau misalnya ini artinya se, kita bisa pakai kayak
Maaf nih, kalau di bahasa Indonesianya yang lebaynya itu kayak capek mampus kayak gitu. Sorry, padanan katanya, tapi itu yang mendekati leisele, kayak capek sampai mau mati gitu loh. Capek parah, capek mampus, kayak gitu padanannya ya, yang paling dekat. Siusi itiarpa. Siusi itiarpa. Take a rest. Istirahat aja gitu. Take a break sama ya. En itu bahasa percakapan untuk oke. Jadi kalau misalnya kita mau bilang oke, hao pa, xie nih, oke, terima kasih gitu. Siapa lagi yang mau baca? Aku mau tanya dong, yang di Xiuxi Ijen Erpa itu tiennya tidak dibaca langsung Cierpa ya? Iya, Xiuxi ikhtiar. Cierpa, Iya, benar banget Kak April. Xiuxi Cierpa. Iya, Oke, jadi tiennya nggak bisa dibaca. iya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu and itu n-nya mati. Jadi ityar kayak gitu. Measure nggak ada n-nya. Iya. Tiar. Terima kasih sudah bertanya Kak April. Coba kita latihan baca, habis itu nanti kalau sudah sering latihan baca, mulai terbiasa, maaf suara dari luar ya, mulai terbiasa dengan bahasa, barulah untuk nyusun kalimat tuh jadi lebih gampang gitu. Jadi nggak terlalu struggling banget. Ada yang mau coba baca? Latihan shuohua. Anyone tadi sudah Kak April sama Kak Shiva. Kak Anggi sama siapa Kak Anggi? Sama aku aja deh. Siapa Kak? Sama Daku. Aku yang pendek ya, biar Kak Anggi panjang. Oke Kak. Oke. Ni, 怎么了? Selamat membaca. 说完 Mm-mm. 我没说好 Mm-mm. 今天 Ya. 理解了 Lay. L-E-Y. 累 Yap, good. Kayak gitu. Lay. 切 Terus. 切累 Se. Lay se le. 累切了 Iya, good. Coba ulang sekali lagi. 说完我没睡好 Okay. 今天累切了 Yep. Okay. 昨晚我没睡好，今天累死了。Good, good. Terus, 休息一点儿吧。好吧谢谢你 Oke, 谢 push 谢 ya. 你谢谢 Terus 你 Kak Anggi. Nah, ini ada basic verbs yang aku dapat dari apa ini? Bahasa Thailand. BB4 Mandarin. Jadi ini verb yang benar-benar kepake di sehari-hari banget. Ada yo, punya, sudah kita pelajari. Suo itu melakukan. Shuo, bicara. Shuo itu bicara. Pergi itu chu.
Nah, ini agak PR nih di lidah kita. Cu. Lalu mendapatkan itu te tahu. Tapi di sini mendapatkan ini konteksnya nanti agak luas banget ya. Di sini yang te tahu ini mendapatkan atau mencapai kayak prestasi atau mimpi atau tujuan. Bukan yang mendapatkan kayak misalnya kita dikasih HP nih. Terus habis itu kita bilang, aku dapat HP dari dia. Kita nggak bisa pakai si te tahu ini. Beda lagi. Sekilas info. Lebih kayak artinya meraih gitu. Iya, lebih ke konteks meraih, mendapatkan sesuatu yang diraih kayak gitu. Berpikir atau menginginkan itu xiang, mengambil itu ju, terus melihat itu ada kan, melihat itu ada kan, menginginkan xiang dan yao, ini yao, kita sudah pernah belajar juga, yao, menggunakan itu yong, nih yong, mencari itu cao, memberi itu kei, memberi itu kei, menceritakan itu kausu, menceritakan itu kausu, bekerja itu kung suo. Ingat Z-nya dibaca kayak TS. Kung suo. Dan dibacanya bukan kong zuo ya. Tapi nggak bulat banget gitu loh. Jadi kung suo gitu. Kung. Memanggil itu ciao. Kemarin di pertemuan awal, nih ciao shenmo mingzi, nama kamu siapa? Makanya tapi ciao ini untuk nama panggilan ya, kayak nama pendek. Jadi kita jawabnya misalnya Kak April, jawabnya Ciao April. Gitu. Terus changshi, mencoba, atau she juga bisa diambil belakangnya aja. Bertanya itu wen. Nah, ini bahasa Mandarin kenapa nada itu penting? Jadi wen nada 4 itu artinya bertanya. Wen nada 2 itu artinya cium atau kiss. That's why. Jadi misalnya kita kayak Cingwen, silahkan bertanya. Tapi begitu Cingwen, nanti beda lagi artinya. Gitu. Membutuhkan, Shuyao. Merasa, nah ini beda lagi kan. Kenapa kantau? Tadi kan cuy, ini kantau. Kantau ini rasa yang benar-benar pek di kita. Kayak rasa yang ngena. Misalnya nih teman-teman nonton iklan Thailand atau apa yang sampai nangis-nangis, iklan asuransi atau apapun, kantau. Itu pakainya kantau. Kayak aku ngerasa tersentuh atau gimana gitu. Banyak ya. Cuma yang itu basic-basic yang ada di sehari-hari aja. Cara makai. Aku coba minta diulang dong antara penyebutan beda dari chu yang go sama apa sih tadi yang chu satu lagi? Take ya. Oh iya, yang take sama Kak. Coba lagi ya. Go sama take. Go itu cu. Misalnya kamu mau pergi kemana? Kemana itu kan nar. Ni cu nar. Cu. Ingat? Q itu di bahasa Mandarin kayak J sama C digabung dan dari diafragma sini nih. Cu. Kayak agak cu gitu. Agak susah mungkin di awal ya. Challenging sih. Cu. Kalau mengambil, suara ini. Mengambil itu sama, cuma bedanya nada 3. Cu, gitu.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita ambilnya dari diafragma sini. Ci, 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 ci. Harus memang kuat tekannya. Kalau lemah itu nanti nggak akan menghasilkan suara kayak ci. Gitu. Jadi ditekan. Ci, 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 ci. Dirasakan di sini ada ini nggak? Kayak tekanan atau getaran gitu nggak? Ci. Gitu. Gimana Kak April? Apa mau coba bilang cu-cu-cunya? Cu. Cu. Masih susah sih aku. Iya, memang wajar Kak. Memang susah. Kalau U-nya ini kita nggak Cu. ingat U omelet Cu. ada titik 2 itu. U. Nah, ini di sini. Ya. Jadi cu, u, cu. Cu. Ya, boleh tolong diulang? Cu. 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 Iya, tadi hampir kena yang tadi ya. Cu. Cu. Kayak spit out gitu. Cu. Ada udaranya. Cu. Teman-teman. Cu. Cu. Hampir-hampir. Kayak gitu. Cu. Iya, that's it. Cu gitu ya. Kalau yang ini gimana mengambil? Cu. Gitu. Cu. Dikit lagi. Cu. 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 Iya, ini udah mulai kebentuk, nanti dengan sering-sering latihan will be perfect. Oke. Oke, siap Kak April. Nah. It's time untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas menyusun kalimat. Contohnya gini ya. Kita saatnya mengcombine apa yang sudah kita pelajari kemarin di 3 pertemuan sebelumnya dengan gambar ini. Jadi teman-teman bebas mikirin apapun ya dari gambar ini. Misalnya nih, contohnya yang satu ya, ada si bocah, si Dede ini. Dede Unyu ini. Oh ya, bisa pakai Pleco juga untuk nyari kata-kata yang dibutuhkan dan lebih baik pakai Paitu. Kalau misalnya ingin translate dibanding Google Translate. Paitu Fanny kayak gini nih. Aku taruh di chat ya. Paitu Fanny. Cari di Google bisa nemu. Untuk translate dia lebih bagus dibanding Google Translate. Contohnya yang ini ya. Ta shi wo de di di. Dia adalah adik laki-laki saya. Ta jinian. Kira-kira umur berapa ya segede gini? 4 deh, 4 tahun misalnya. Ta jinian 4岁. Ta jinian 4岁. Udah 2 kalimat ya. Tambah lagi yang ketiga. Ta hen ke ai. Ta hen ke ai. Dia imut banget. Nah, itu udah jadi 3. Itu contohnya ya. Atau misalnya mau bilang ciri-ciri rambutnya. Kayak Tova. Di additional vocabulary, setiap pertemuan itu biasa ada additionalnya ya. Nah, ini ada nih kayak Tova, rambut itu bahasa Mandarinnya apa. Contoh lainnya ya. Tayo heise de Tova. Dia punya rambut yang hitam terus bla bla bla, terserah misalnya ta de yanjing, hen ta de yanjing, mata yang lebar, terus juga bla bla bla. Sampai sini connect nggak? Maksudnya dapat nggak poinnya? Dari ininya, instruksinya. Atau bingung? Kayak apa nih? Gitu. We've got so many time left. Gimana Kak? Aku masih belum dapat. Jadi dari gambar-gambar ini kita ada banyak gambar kan nih. Jeng 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 jeng. Nah, ini bisa menggunakan materi dari
yang sudah kita pelajari untuk bentuk kalimat dalam 3 kalimat. Contohnya sekali lagi ya, hint. Bisa bicara tentang bentuk, tentang penampilan, apa yang sedang dia lakukan, waktu kejadian, feeling, atau apapun. Misalnya nih, gini, dia lagi makan es krim, kan kita bisa jabarin, ini adik perempuan aku, namanya Lisa, misalnya. Dia sedang makan es krim. Itu udah jadi 3 kalimat, kayak gitu contohnya. Ini sepupu aku. Dia umurnya sekarang 4 tahun. Dia suka dengan anjing. Misalnya dia menyukai anjing. Ta Xuan Kou gitu. Karena dia punya peliharaan anjing kayak gitu. Gimana Kak April? Oke? Oh. Mana? Oke. Nah, gitu. Kak Syifa, oke Kak Syifa? Atau masih bingung? Oke, Kak. Cukup ngerti. Kalau Kak Anggi? Oke? Oke, Kak. Oke. Kak Sylvia lagi di jalan ya. Kanita? Oke nggak Kanita? Iya, aku Kak. Oke. Oke. Ya gitu ya. Iya. Jadi bebas pilih gambar yang mana aja, silahkan dijabarin. Nah, sambil ini kalau mau nanya-nanya, sok atuh. Ini kayak sudah di additional verb. Kita pause dulu recordingnya ya. Ini bisa pakai wuliao tadi yang kita pelajarin, atau capek, dia ngantuk. Hapus yang suesi, dia nggak pengen belajar. Gitu. Sambil kita masuk ke frase ya. Jadi ini ada beberapa frase yang bisa kita pakai. Contohnya kalau mau bilang, aku nggak apa-apa, bisa pakai 我没事. 我没事, jadi 我没事gitu. Aku nggak apa-apa. 我没事. Ku tak peduli itu 我不在乎. 我不在乎. Nggak peduli gitu. Please. Gimana sih kalau kita bilang please? Please itu 拜托你. 拜托你. Please gitu. Nggak bisa dipercaya. Maksudnya nih kayak kita ngelihat sesuatu yang beyond amazing, terlalu sangat amazing gitu. Kita bisa bilang 太不可思议. Agak susah ini. Jadi sulit dipercaya itu bahasa Mandarinnya 太不可思议. Maaf, maaf itu 对不起. Jadi kalau bilang maaf ya gitu, 对不起. Atau bisa juga 不好意思. Ya. Kok kirain ada yang ngomong. Nggak tahu, entahlah gitu. 不知道. Nah, tadi ada di basic verbs kan, kalau tahu itu artinya 知道. Jadi kalau nggak tahu itu 不知道. Gitu, itu frase-frase yang umum dipakai sehari-hari. Nah, Kanita gimana Kanita?
Sorry atas gangguannya tadi. Hari ini Ya, Kanita gimana? aku mau yang yang anak kecil yang tadi tiduran di meja itu. Tapi Ini. satu kalimat aja nggak apa-apa gitu, Kak. Coba Aku dulu. nggak coba ya. Ya. Bentar. Kalau Tashwe. Hash. Dia belajar, oke? Enggak, Kak. Kalau is itu dibacanya she ya. She. Ya, dia adalah ta shi. Oh, shi is. Shi. Iya. Oke. Kayak pengen arrange kalimatnya kayak she is feeling sad. Itu jadi tashu Dia atau langsung ta iya. atau langsung tan cue. Langsung kan cuy, nggak perlu pakai Tan shi. cue. Iya. Oh, berarti ta kan cue. Good. Terus aku lihat di Pleco tuh set itu kan banyak ya, Kak. Iya, banyak banget. Ada yang pay, Pei Shang, Pei, ya. Peishang. Terus ada juga apa namanya? Nanguo. Nankwa. Ya, KWO, Nankwa gitu. Ada yang pusing. Pusing Dato ya. Ini Nah, maksud aku di sini aku mau nanya terus yang membedakan itu gimana, Kak? konteks kalimatnya. Jadi kalau misalnya ini lebih ke kalimat menyatakan perasaan kayak adjektif gitu. sebenarnya semua di sini adjektif juga, ada yang noun, ada yang adjektif, tapi tergantung tingkat kesedihannya lagi, kayak sedih biasa, sedih mendalam, atau yang kayak wah sedih banget nih gitu. Kalau untuk nankuo itu yang yang sedih mendalam ya. Iya, nankuo ini kesedihan yang sulit gitu. Oke. Berarti karena di sini dia kayaknya terlihatnya nggak bisa mengerjakan. Kayaknya. Bisa. Jadi gini ya. Kan cue. Langsung gitu, Kak, nanko. Langsung gitu. Itu terlalu ini nggak sih? Benar. Iya, ta kan cue nankuo, dia ngerasa sedih. Oh, oke. Iya deh. Itu boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ta kan cue nankuo. Nankuo. Oke. Bisa loh. Ditambah lagi, 2 lagi. 2 lagi, oke. You can. Langsung, Kak, apa gimana? Atau nanti? Aja. Ini misalnya lihat dia lagi ngapain nih. Contoh nih. Ta kan cue nankuo. Dia tidak bisa membaca. Tadi membaca itu sudah pernah kan kancu. Dia nggak bisa membaca hangul. Hangul ya ini ya? Hangul nggak sih? Iya, mungkin Kak aku juga kurang paham. Iya, Hangul Korea nih, Hanwon. Hangul itu Hanwon. Jadi misalnya dia nggak bisa membaca, kan itu bisa juga untuk membaca ya. Jadi ta bu hui kan Hanwon. Dia nggak bisa membaca Hangul misalnya. Atau ta leile, dia udah capek. Ta
Le kita belum belajar le ya, jadi jangan deh. Ta made her fun, misalnya dia belum makan atau gimana. So, Karanita, take your time. Gimana kira-kira? Mama. Oke. Lumayan mantep ya. Untuk mengerjakan kalimat Mandarin. Nanti aja deh Kak, boleh gak sih kalau aku chat ke Arini aja? Oh ya, sok. Ya biar Boleh. ini. Biar lanjut lagi. Oke. Boleh. Makasih Kak Arini. Sama-sama, Kanita. Nah, begitulah tadi kira-kira untuk menyusun kalimat menggunakan imajinasi. By the way, ada pertanyaan nggak? Yowenti mah. Ada kendalanya di mana? Kayak susah banget nih. Jadi bahasa Mandarin yang agak susah itu memang nyusun di konteksnya gitu. Karena kayak tadi problemnya Kanita, kok sedih di pleko banyak banget gitu. Yang mana nih yang harus dipakai kayak gitu. Salah satu cara siasatinnya juga itu dengan banyak-banyak baca Mandarin material atau at least nonton. Misalnya nonton film Cina, dengerin lagu Cina, nanti di situ akan terbentuk sendiri gitu loh. Kayak misalnya bahasa Indonesia nih, saya meminta maaf. Itu benar kan secara kaidah. Coba dalam keseharian kita nggak pakai itu aneh banget gitu. Kalau kita ngomong saya meminta maaf gitu ke teman kita. That's not gitu. Sama dengan bahasa Mandarin gitu. Ada hal-hal yang di kaidah kayak di buku diajarin buat nanya kabar nih hauma gitu. Padahal di Cina nggak kayak gitu gitu. Dan skalanya. Kalau misalnya mau di check-in boleh banget chat WA aja. Cuma kadang maaf kalau misalnya ada slow respon, tapi pasti dibalas. Tuh. Ini bisa dipakai. Di HP-nya biar bisa latihan, itu diaktifin aja keyboard Mandarin. Jadi bisa di setting. Nah, bisa mulai otak-atik tuh. Oh, cara ngetik Mandarin kayak gini. Atau di YouTube juga itu banyak banget sebenarnya cara install keyboard Mandarin, entah di iOS atau di Android. Gitu, guys. Ada pertanyaan? Masih bingungnya di mana? Atau kayak udah nih gitu. Kayak oke, aku paham. Jadi kalau misalnya kayak materi hari ini cukup ringan dan singkat. Ringan nggak sih? Nih. Nanti minggu depan kayaknya ada mini quiz dikit-dikit ya. Film, tulisan, ada request lagi nggak selain itu? Rekomen film, tulisan. Kalau untuk judul lagu yang tadi diputar itu apa Kak Arini? Yang pertama ya? Yang pertama. Itu Tayu, itu dari soundtrack film juga. Choshen. Apa Kak? Choshen. Ya, nih tulisannya.
Ocean atau Big Fish. Ini bagus nih filmnya, tentang kalau orang China itu percaya kalau kehidupan itu sebelumnya dari ikan gitu, dan manusia tuh dari air gitu. Dari Oh, tentang mitologi juga. Kartun so nice. yang mana Kak yang tulisannya Kak? Ini sambil ini aja ya. Iya. Aku bukain. Ini kalau ini recordingnya aku